Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan melangkahkan kaki dari satu lembaran waktu menuju lembaran waktu yang baru. Kita akan menyaksikan pergantian tahun dari tahun 2025 menuju tahun 2026. Bagi sebagian masyarakat, pergantian tahun Masehi seringkali disambut dengan kemeriahan. Namun, kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya kita mengambil hikmah yang lebih mendalam dari peristiwa bergulirnya waktu ini. Yang pertama, waktu adalah anugerah yang terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas waktu dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya setiap detik yang berlalu adalah modal hidup yang tidak akan kembali. Pergantian tahun bukanlah hanya soal perayaan, tetapi adalah pengurangan jatah usia kita. Sudahkah kita menggunakan modal waktu tahun lalu untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, jadikan momentum ini untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri. Menyambut tahun baru adalah saat yang tepat untuk muhasabah atau introspeksi diri secara jujur. Mari kita buka buku catatan kita di tahun lalu. Sholat wajib kita, apakah sudah khusyuk, tepat waktu dan berjamaah? Hubungan kita dengan Al-Quran, seberapa seringkah kita membacanya, memahami dan mengamalkannya? Akhlak kita, apakah sudah lebih baik dalam bertutur kata, bersikap kepada orang tua, pasangan dan tetangga? Rezeki yang kita dapat, apakah sudah bersih dari syubhat dan sudah dikeluarkan haknya zakat atau sedekah? Jika banyak catatan merah, jangan berputus asa. Anggaplah itu sebagai pelajaran yang berharga yang harus diperbaiki di tahun yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan dan target baru. Setelah mengevaluasi yang lalu, kita wajib merencanakan yang akan datang. Seorang muslim sejati tidak hidup dengan tujuan. Tidak hidup tanpa adanya tujuan. Tentukan target ibadah yang lebih tinggi. Misalnya, tahun ini saya harus khatam Al-Quran 2 kali. Tahun ini saya harus menambah hafalan surat pendek. Tahun ini saya harus membiasakan sholat duha setiap hari. Tentukan target amal sosial. Misalnya seperti tahun ini saya akan lebih aktif dalam membantu kegiatan masjid, akan lebih rutin menyantuni anak yatim. Tentukan target perbaikan diri dan profesional. Bagaimana agar kita bisa menjadi hamba, anak atau pekerja yang lebih bermanfaat di tahun yang akan datang, yakni tahun 2026. Hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut tahun baru ini dengan semangat yang baru, niat yang tulus, dan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Jangan sampai di tahun yang berganti, namun kualitas iman dan amal kita tetap sama seperti tahun yang lalu, atau bahkan menurun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, memudahkan langkah kita dalam kebaikan, dan menjadikan sisa umur kita penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian daripada saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.